Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kali ini di video saya kedatangan orang baru karena memang sebetulnya kita sekampung ya dari Sulawesi Selatan. Ya betul. Berarti Anda ini orang kedua dari Dari Sulawesi. dari Indonesia Timur yang kuliah di Hamad bin Yang Khalifah. tersesat di jalan yang benar, insya Allah. Ya, terus hari ini saya maksa Henry karena dia sangat sibuk. Saya maksa Henry buat bikin video karena ini bertepatan dengan Hari Kartini 21 April dan dia juga mengambil konsentrasi di sini feminisme Islam. Sehingga kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nanti tentang itu. Tapi sebelum masuk ke pembicaraan serius, kita cerita dulu tentang kisah perjalanan pendidikannya Henry. Singkat aja, terus nanti alasan masuknya di Hamad bin Khalifah, terus ngambil feminisme. Nah dari situ kita baru. Oke, silakan. Oke, thank you, Brother Ram. Jadi teman-teman semuanya, saya Hendri Adi. Saya kalau S1 dulu di Universitas Trisakti, habis lulus di Universitas Sakti. Jurusan apa tuh? Dulu accounting sih. Oke. Fakultas ekonomi ya. Enggak, ceritanya kan dari Selayar kan aslinya? Iya, betul. Selayar. Terus berarti SD SMP di Selayar. SD sampai SMA sih di Bulukumba. Oh. Jadi besarnya di Bulukumba gitu. Pindah ke Selayar itu setelah berkeluarga gitu. Istri yang di Selayar. Iya, betul, istri yang Selayar. Oke. Kalau saya sih orang tua di Bulukumba, jadi SD sampai SMA itu di Bulukumba. Kemudian S1 dapat beasiswa ke Jakarta di Universitas Trisakti. Habis itu berarti itu dari Bulukumba. Dapat info. betul. Ya. Kok bisa? Maksudnya itu kan di daerah kan? Kayak di Bone kan kalau saya. Iya. Di daerah, terus dapat info bahwa ada beasiswa di Trisakti itu gimana? Ya, jadi kalau ingat flashback waktu habis lulus SMA itu internet itu masih sulit banget ya. Iya. Jadi waktu itu dapat informasinya itu di koran, jadi di surat kabar lah. Jadi ada sekolah saya itu punya langganan dan waktu itu nemu ada beasiswa nih. Jadi beasiswanya itu dari salah satu bank swasta di Indonesia yang bekerja sama dengan Universitas Trisakti gitu. Di bank Koran. Iya gitu. Berarti kamu rajin baca koran. Kebetulan aja. Karena nggak ada bacaan yang lain. Buku terbatas. Jadi waktu itu waktu SMA sering ranking. Alhamdulillah. Ya, tebak kan. Oke, terus lanjut di Trisakti. Iya, jadi tadi waktu dapat koran itu kan waktu itu emang belum ada internet. Jadi kan tinggal saya tadi kan Bulukumba sama Bone itu kan hampir sama aja, yang 4 jam dari kota Makassar gitu kan. Jadi waktu itu harus download formulirnya. Karena nggak ada internet di sana, di tempat saya, jadi saya harus ke Makassar itu naik PT itu angkot lah ya. Karena ada antar kota ya 8 jam PP itu hanya untuk pergi download di perpustakaan daerah di Alauddin. Iya, betul sekali ya. Jadi itu sedikit ini cuma download doang, habis download print pulang. Tapi itu ada filmnya kan? Iya. Nanti saya cantumin linknya. Itu seru tuh. Iya. Berbakat jadi aktor sih. Oke, terus lanjut di Trisakti accounting. Yeah. Nah, setelah dari situ kan waktu itu kan anak beasiswa, jadi sempat kerja di CIMB Niaga. Itu emang ini perjanjian kontrak? Iya, perjanjian kontrak gitu. Jadi berapa tahun perjanjiannya? Seharusnya sih 4 tahun ya, tapi waktu itu setelah 2 tahun setengah saya merasa bahwa passion saya itu lebih ke dunia development, dunia NGO, pemberdayaan masyarakat. Jadi saya akhirnya pamit 2 tahun setengah mengabdi. Saya pamit untuk pulang ke daerah untuk bagaimana berkontribusi langsung lah ke pendidikan anak-anak pelosok gitu. Nah, itu jadi ya itu sedikit perjalanan. Jadi sempat merasakan di 2 tahun setengah sempat megang sih di bagian CSR di perbankan. Berarti waktu dari accounting masuk di CSR-nya. Iya. Dari situlah banyak jaringan-jaringan. Ya. Alhamdulillah. Ya, weekend sih senang volunteering sih. Jadi kalau berarti volunteeringnya sejak dari kuliah sih sebenarnya, tapi pas kerja juga. Jadi setiap Jumat malam saya sudah bawa backpack. Jumat malam itu either ke Lampung, ke Tasikmalaya. Emang bolang banget. Jadi Jumat malam itu udah nggak pulang ke kosan gitu. Jadi biasanya pulang tuh Minggu subuh atau malah Senin subuh. Mandi, pulang lagi ngantor gitu.
Nggak bosan di capek. Jakarta. Kamu nggak capek gitu? Saya kuliah kan, terus weekend kan biasanya orang mager gitu, Iya. tidur. Kalau saya mager jadinya capek. Justru ini kesenangannya kalau Iya. berinteraksi, Iya, iya, betul, betul. membantu Energinya di situ sesama. ya. Oke. Berarti setelah kuliah 2 tahun di bank, setelah itu Waktu itu saya sempat apa namanya dapat jadi saya resign waktu itu juga karena kebetulan dapat pelatihan ke Amerika waktu itu. Jadi ada pelatihan kewirausahaan sosial dari kedutaan Amerika kerjasama dengan salah satu NGO di Amerika. Jadi itu juga salah satu alasan untuk itu resign karena pengen ikut pelatihan itu juga untuk menambah pengalaman di situ. Dan itu jadi waktu itu freelancer sih di NGO. Jadi habis dari situ saya kerja di NGO Kanada. Habis itu berapa lama itu di Amerika? di Amerika dulu waktu itu sebulan lah program untuk pelatihannya. Habis itu balik lagi ke Kanada 3 bulan. Habis itu malah melintang lah keliling Indonesia. Jadi emang niatnya sih waktu itu memang resign. Jadi pengen sekaligus juga Lebih untuk bebas. lebih bebas, pengen keliling Indonesia gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke. Jadi sempat juga waktu sudah dari situ sempat ke Aceh pasca gempa Pidi Jaya untuk bantu program pasca gempa gitu. Jadi ya sekaligus ke Tapi kegiatan kalau kemanusiaan. volunteer kayak gitu emang digaji? Ya, jadi tergantung. Jadi ada beberapa jenis volunteer itu yang kalau yang weekend saya lakukan itu memang saya pakai biaya sendiri. Tapi ada beberapa memang kalau dengan NGO itu ada namanya paid volunteer. Jadi biasanya sih bukan namanya gaji tapi semacam stipend. Tapi ya lumayan lah untuk bisa bertahan hidup. Karena kan banyak ya. Biasanya tuh udah fresh graduate tuh kerjaannya volunteer ya kan, masa-masanya kan volunteer dan seterusnya. Berarti tapi kalau kayak ikut kegiatan seperti itu, volunteer kayak gitu, itu ada kayak misalnya yang ke luar negeri, itu mensyaratkan bahasa juga. Jadi kalau untuk official tes kayak IELTS tuh sih enggak sih ya. Jadi tapi biasanya lebih di tesnya pada saat interview, kemudian lebih ke motivational statementnya gitu. Oh, tapi tetap nulis ini. Ya, personal biasanya statement nulis kayak personal gitu. statement ya gitu. Pasti itu standar lah ya, misalnya kenapa pengen ikut dan sebagainya Ya. gitu. Wah, keren. Kaya banget sih. Oke, jadi setelah kaya sekali dengan kegiatan volunteer, apalagi? Dari situ sebelum akhirnya mendaftar di Hamadan Khalifat. Iya, jadi dari pengalaman volunteer itu akhirnya pasca jadi 2017 itu saya pulang dari Aceh. Jadi sebenarnya dari habis resign dari kuliah sampai saya resign di bank itu saya belum pernah berkarir di Sulawesi Selatan. Jadi banyak itu di Aceh, pokoknya di Jawa dan sebagainya gitu. Jadi pada saat waktu itu saya habis kontrak di Aceh. Waktu itu ada lowongan untuk menjadi relawan di PBB atau United Nations Volunteer. Tepatnya di Makassar. Saya coba-coba nih, pengen gimana sih tinggal di Makassar. Jadi terus terang saya orang Sulawesi Selatan, nggak pernah tinggal di Makassar. Jadi kan dari Bulukumba ke airport langsung gitu kan. Jadi nggak pernah tahu kota Makassar itu seperti apa. Jadi saya ingat betul tuh ke Makassar itu waktu itu hanya pergi lomba, habis itu ke mall, habis itu pulang lagi. Jadi kayak tidak pernah tahu bagaimana situasi hidup di Makassar realnya gitu ya. Jadi pas ada lowongan, oh ada nih peluang relawan selama setahun di PBB untuk waktu itu untuk menangani kegiatan program pencegahan bullying di Sulawesi Selatan. Menarik juga nih. Saya cobalah gitu kan. Akhirnya saya keterima gitu. Jadi konkretnya tuh jadi relawannya PBB tuh kayak gimana sih? Ya, jadi ini juga sedikit informasi. Jadi kalau untuk menjadi relawan PBB itu jadi semacam kayak kerja aja sih sebenarnya. Kerja profesional full time. Tapi itu setiap bulan dapat sama si stipend gitu. Stipendnya kalau mungkin kalau UMP-nya Makassar bisa sampai 2-3 kali UMP provinsi lah. Untuk jadi cukup lah kalau untuk fresh graduate ataupun siapa ya untuk siapapun sebenarnya untuk ya hidup di Makassar gitu. Yang sebenarnya yang lebih pentingnya adalah kita dapat professional experience itu, kemudian juga dapat learning jobnya gitu. Nah, terus semenjak jadi volunteer itu di PBB, itu kerjanya konkretnya apa? Sosialisasi atau? Jadi waktu itu saya menangani untuk apa namanya waktu itu programnya pencegahan bullying. Jadi di beberapa kota di Sulawesi Selatan. Jadi modelnya itu ada namanya teori jejaring sosial. Jadi untuk mencegah bullying, jadi kan bullying itu terjadi karena
orang memang nggak tahu jenis-jenis bullying. Jadi misalnya ada beberapa kata-kata yang mungkin dianggap biasa tapi sebenarnya itu adalah bullying gitu. Betul. Bisa dari sesama teman atau mungkin juga bisa dari orang dewasa itu sendiri gitu. Termasuk guru. Iya, betul. Ya, Kalau di jadi Sulawesi ya, sih, ya. guru Jadi turunnya. apa yang kita lakukan waktu itu jadi saya menjadi United Nations Volunteer itu gabung berkantor di kantornya UNICEF di Makassar di Bapeda Provinsi. Jadi yang kita lakukan itu saya adalah melakukan pemetaan sekolah yang akan menjadi partner komunikasi dengan dinas terkait. Kemudian kita melakukan pelatihan gurunya. Karena kan guru yang salah satu yang Berarti ke sekolah-sekolah. ke sekolah, betul. Jadi kemudian juga kita ada melatih fasilitator. Jadi kita juga merekrut anak-anak muda di Sulawesi Selatan, misalnya alumni forum anak. Kemudian kita latih mereka untuk bagaimana menjadi fasilitator Di daerah. di daerah. Jadi waktu itu ada dari Bulukumba, ada dari Luwu, Maros dan sebagainya. Itu yang anak-anak muda ini kita latih. Kemudian mereka lagi nanti yang melatih. Jadi setiap sekolah itu ada dengan teori jejaring sosial ini kita merekrut 40 anak di sekolah yang memiliki pengaruh, bukan yang pintar ya, tapi yang punya banyak teman. Jadi misalnya nih ada Cara ukurnya gimana dong? jadi nanti kita lihat, jadi kita bagikan absen. Absen misalnya absen kelas 7 nih. Pilih 10 nama contreng, siapa yang paling sering kamu ajak bersosialisasi. Random aja. Ya, mereka akan pilih 10 nama yang paling sering disebut itulah. Ya, itulah yang akan kita pilih. Jadi itu salah satu teori jejaring sosialnya. Jadi kita jadi bisa jadi kan yang paling banyak teman itu bukan justru yang paling akademiknya bagus ya, tapi justru mungkin dia mungkin anak basket atau mungkin anak apalah, pokoknya kita lebih seperti itu pendekatannya. Dari situ Terus mereka ya, 40 itu yang dilatih selama 12 minggu lewat fasilitator ini. Dengan harapan bahwa mereka 40 yang anak ini sering berinteraksi itu lebih cepat menyebarkan. Betul sekali, iya. Jadi mereka punya bisa mempengaruhi temannya kan. Betul banget. Ya itu. Kayaknya teori itu tuh seharusnya dipakai tuh sama pemerintah tuh. Maksudnya di setiap isu apapun ya. Jangan, karena kan biasanya tuh kalau pelatihan ke sekolah-sekolah nyambil ya ranking ya, itu kita lakukan ya. Atau betul. ketua kelasnya. Ketua kelas. Nah, itu Padahal bukan belum tentu ya. Justru kita pengen adalah yang punya pengaruh gitu. Biasanya yang justru akademiknya mungkin biasa-biasa aja tapi punya social relationnya bagus gitu. Jadi itu yang kita coba gunakan pendekatan itu. Keren. Nah, terus setelah itu? Setelah itu kan 2018 ya, pas akhir selesai kan awal 2019. Itu udah selesai kontrak. Ternyata ada peluang untuk menjadi konsultan di UNICEF. Jadi dari volunteer, alhamdulillah punya kesempatan untuk melamar jadi konsultan. Jadi sebenarnya banyak. Konsultan itu tugasnya apa? Jadi konsultan itu hampir sama dengan staff, tapi lebih dia kan lebih membantu biasanya untuk spesifik job atau project gitu. Jadi bedanya sebenarnya hanya lebih di kontraknya saja. Jadi banyak teman-teman yang mau berkarir di PBB itu satu adalah melalui jalur tadi lewat UN Volunteer tadi. Kemudian biasanya kalau ada dua setelah alumni dari UN Volunteer ini menjadi staf tetap atau menjadi konsultan. Bedanya apa? Jadi kalau staf tetap itu kan memang dia sudah biasanya dikontrak 1 sampai 2 tahun tergantung ininya. Tergantung juga lowongannya gitu. Tapi kalau konsultan itu lebih dia namanya juga konsultan, jadi individual konsultan. Jadi kita bukan menjadi pegawai sih sebenarnya, tapi adalah menjadi mitra gitu secara individual gitu. Jadi dia menggunakan spesifik skillnya kita untuk membantu proyek-proyek yang ada di Berarti PBB. itu ini ya, lebih independen. Kontrak independen gitu ya. Berarti jadi nggak harus ke kantor tiap hari. Enggak. Jadi kalau kebetulan saya karena waktu itu alhamdulillah saya diterima untuk konsultan untuk waktu itu pencegahan perkawinan anak ya. Jadi saya itu malah kita mendaftar apa mendaftar. ditunjuk sama mendaftar. Jadi tetap jadi diseleksi juga. semua jadi kembali ke proses seleksi awal ya. Jadi tetap kita apply di di websitenya dan sebagainya gitu. Setelah itu saya placement di setelah Bone. jadi dari situ. Dari situ ya saya konsultan, saya waktu memang penempatan di Bone karena memang untuk membantu pemerintah Bone waktu itu dengan NGO mitra daripada UNICEF ini. Jadi untuk di Bone, jadi ya sempatlah tinggal hampir 2 tahun di Bone. Dan di Bone lah akhirnya udah kepikiran juga kan, saya udah ambil IELTS 2018. Saya udah berarti memang sudah niat mau lanjut. Betul. Jadi sebenarnya untuk lanjut S2 sih udah lama sih sebenarnya, tapi mungkin memang
ada waktu yang tepat sih sebenarnya. Sebenarnya udah dari 2016 tuh udah sempat apply beberapa scholarship gitu. Bahkan udah ada yang sudah dapat apa namanya sudah dapat tapi Kursus terkadang IELTS dulu. enggak belajar ini aja Belajar bahasanya di mana? di salah satunya di IDX. Oh, berarti ada tempat kursus di Makassar. Enggak, IDX itu online. Yang online aja. online course, masih online course. Berbayar? Enggak, free. Free. Bisa tuh. Iya, jadi ada namanya masih online course. Jadi itu di Sekarang IDX masih ada. Jadi itu ada namanya Academic IELTS itu dari Australia dan itu bagus banget dan Oh iya, saya ingat. Itu online, maksudnya tatap muka. online, jadi ada assignmentnya juga gitu. Berarti kita tatap muka sama guru? Enggak sih, dia ada beberapa udah record sih. Oke. Tapi kita memang ada kayak bisa komen dengan antar partisipan, ada engagementnya sih. Nanti setelah dari situ, Baru ambil. ada ini, ada sertifikatnya. Kita bisa ngambil sertifikat, bisa Tapi enggak bayar. ya kalau ngambil sertifikatnya itu bayar kan $49. Tapi kan nggak penting, nggak Yang penting kita udah ada ya dapat ilmunya kan, ya yang paling penting gambaran juga. betul. Jadi, bagusnya itu di situ karena memang yang di IDX itu yang dari Australia itu memang rata-rata tutor IELTS yang sudah berpengalaman gitu. Jadi enak cara ngejelasinnya. Jadi setelah saya itu di tahun situ, berapa? saya ambil tes IELTS setelah itu 2018. Jadi sambil saya kerja waktu di UN Volunteer, udah saya nyiapin deh IELTS. Karena itu pelajaran bagi saya sih. Saya waktu itu kan 2016 sempat dapat chevening. Chevening udah keterima, udah interview, udah lolos. Tapi waktu itu in the end IELTS saya itu mentok di 6. Dan waktu itu saya sudah di Aceh, saya udah mau retake IELTS lagi. Aduh, udah ongkos lagi nih harus ke Jakarta waktu itu kan. Udah lepasin, mungkin memang belum rezekinya gitu. Yang chevening nggak butuh IELTS? Butuh jadi untuk kalau chevening itu kalau untuk daftar awal, untuk beasiswanya itu kan nggak perlu masukin IELTS dulu kan. Jadi ikut aja dulu masukin esai, ikut interviewnya. Tapi nanti pada saat by 13 Juli itu udah harus submit IELTS sama LOA. Jadi dari kampus. Nah, LOA saya udah dapat karena ada kampus 6,0 masih terima gitu kan, kampus yang ini. Tapi UK ya tapi persyaratan dari cheveningnya waktu itu 6,5. Saya udah waktu itu udah ya memang mungkin belum rezekinya gitu ya. Jadi mepet juga dan saya udah di Aceh gitu kan. Jadi mungkin itu pengalaman. Itu 2016. Jadi waktu itu jadi pengalaman waktu pas tiba di Makassar harus ada IELTS nih. Ada IELTS nih. Jadi udah nyiapin IELTS, jadi sambil kerja udah pokoknya saya punya mimpi waktu itu sebelum IELTS-nya expired tapi udah harus ngambil ini. Memang sudah ada keinginan kalau S2-nya harus di luar negeri. Oh iya, betul. Kenapa itu? Enggak, karena mungkin jiwa bolang aja sih sebenarnya. Enggak. Ya karena menurut saya sih gini, S2 itu kan apa masalah standar pendidikan? Bukan, kalau saya sih kita kan sebagai ini lebih network sih kalau saya sih sebenarnya. Jejaringnya gitu yang ini. Perluas jejaringnya gitu. Karena menurut saya sih gini, banyak sekarang kalau dengan internet kan kalau keilmuannya sendiri kan kita bisa sebetulnya bisa gitu. Dimanapun kita kan. Ya, tapi kan yang enggak kita ini adalah bagaimana menambah jejaring internasional itu gitu kan. Apalagi kan ini sangat bagi saya sangat penting gitu. Ya yang punya saya pengen ngebolang ke seluruh dunia. Ya. Berarti sebelum kesini udah ngebolang kemana aja? Kalau di Indonesia, alhamdulillah 31 provinsi. Berarti sisa tinggal 3 lagi. Apa tuh? Sumatera Selatan. Palembang berarti belum pernah. Iya, belum pernah. Kemudian apa ya? Sulawesi masih ada? Sulawesi udah semua, Kalimantan udah semua. Kayaknya Sumatera ada 2 ya. Oh, Bengkulu. Ya, Sumatera sama Bengkulu. Sama Provinsi Papua. Papua Barat udah. Ya. Jadi tinggal 3 itu. Nanti insyaallah. Kalau negara udah berapa benua? Negara terakhir sih ke Amerika ya, kemudian pernah exchange ke Kanada, kemudian pernah conference Singapura. Conference itu waktu kuliah sih. Pernah ke Thailand juga diundang untuk sharing. Kemudian Filipina. Ya, selebihnya sih transit kayak kayak jalan-jalan mandiri. Ya. Nah, berarti terus
Kenapa bisa dapat info Hamad bin Khalifa? Itu yang menarik nih. Ya, jadi di apa saya bersyukur banget pindah ke Bone juga waktu itu. Jadi apa sangat luar biasa ya. Tugas dari Jadi PBB itu. tugas Oke. PBB dan kemudian dapat keluarga yang baru di sana. Dan ya menurut saya sih Bone ya rumah kedua lah untuk saat ini karena Berarti totalnya di Bone udah berapa tahun? hampir 2 tahun lah. Ya 1 tahun 9 bulan apa 8 bulan ya penting. Oke. Ya jadi di situ apa anak saya juga lahir di sana. Jadi ya jadi waktu itu kita tuh kayak punya peta gitu di kayak peta kayak gini sih tapi di rumah. Tapi waktu itu peta waktu ini istri kan apa namanya arisan buku 25 nabi kan. Iya. Ada hadiahnya itu apa peta perjalanan nabi. Jadi waktu itu kita tempel di dinding seperti ini gitu Di kan. rumah. Di rumah. Jadi waktu pas tuh apa namanya lagi COVID juga kan jadi lebih banyak. Berarti awal COVID. Anak kan lahir apa namanya akhir 2019 ya kan. Habis itu kan awal-awal COVID kan udah lebih banyak di rumah kan. Jadi kebetulan waktu anak saya itu 2-3 bulan itu dia suka banget lihat peta kan warnanya warna-warni kan gitu. Terus Jadi kayak di tembok. di tembok ya di tembok itu di depan kamar gitu kan. Ya lebih dia suka senang banget karena mungkin warna-warni ya. Jadi di situ kan ada ini waktu dulu nabi apa namanya nabi-nabi itu dari sini gitu kan. Jadi peta apa lebih Timur Tengah gitu kan. Jadi tadi kayak itu sudah jadi kayak terjadi percakapan satu arah sih sebenarnya. Saya bilang sama Huzaifah anak saya itu kan nanti kita jalan-jalan ke negara ini ya Timur Tengah ya. Jadi itu kayak ini aja waktu itu belum kepikiran ke Qatar gitu, belum kepikiran sama sekali gitu. Sampai satu momen waktu itu saya udah lagi nyiapin juga sebenarnya daftar beasiswa. Jadi waktu itu sudah daftar beasiswa Stunet Belanda kan. Pas lagi begadang kan biasanya gitu istri pas lagi kecilnya Huzaifah itu anak pertama istri biasanya apa bangun sampai mungkin dia tidur jam 10 ke atas itu saya yang jaga sampai biasa kan jam 3. Di situ kan udah kerjaan kantor udah nggak ada. Habis itu ini scrolling ini kan apa di Google beasiswa gitu kan kayaknya pas masuk ada satu link kumpulan beasiswa gitu. Ini ada Hamad bin Khalifa University apa full scholarship ke Qatar gitu kan. Kemudian ada juga waktu itu dapat juga yang Doha Institute ya. Itu dapat dua-duanya tuh. Situ kayaknya menarik juga nih Timur Tengah. Jadi kayak langsung kayak gimana ya Timur Tengah kan. Karena selama ini kan lihat Timur Tengah paling Mesir dan sebagainya tapi ngelihat Saudi gitu kan. Saya nggak kuat bukan apa biasanya kan yang ke sana tuh ya belajar Islam gitu kan. Pas nemu itu lihat jurusannya juga ada nih yang humanities social science kan. Jadi saya tuh waktu itu memang lagi kan di Belanda saya udah apply juga lebih ke public policy ya, social policy lah. Kemudian memang lagi nyarinya yang tematiknya itu pemberdayaan perempuan ataupun anak muda. Jadi seperti ya itu. Jadi pas lihat ada nih yang Women Society and Development. Pas kan lagi ngerjain yang kerjaan saya kan pas sekali kan isu pencegahan perkawinan anak atau kekerasan pada anak perempuan gitu kan. Ya udah saya coba aja. Saya coba data dua-duanya sih saya lupa juga di doa itu. Tapi doa itu udah saya di reject sih. Jadi emang langsung pas lihat berarti buka websitenya terus lihat jurusannya apa yang ditawarkan. Betul. Kita mulai gender studies apa sih? Women Society and Development. Women Society and Development. Ya. Berarti anak masuk di situ. Ya, jadi women itu masuk girls kan gitu kan ya. Jadi frame-nya kan di situ gitu. Karena kan lebih karena development. Jadi saya lihat di websitenya masuk ke admission, lihat sedikit informasinya. Masuk buka. Yang menarik saya juga adalah di ceremonial code-nya, keren banget. Yang sayangnya tahun ini tidak ada, pemirsa. Sayangnya tahun ini nggak ada. Jadi pas dapat Hamad bin Khalifa itu saya benar waktu itu belum nggak juga, belum nggak juga dengan Qatar Foundation. Itu saya belum nggak gitu. Perlahan-lahan kan, pelajari. Buka gitu kan, ini. Ternyata tambah mes. Ya tambah mes gitu kan. Jadi udah saya melamar. Waktu itu sebenarnya draft essay saya sih sebenarnya
ambil dari saya benar-benar hanya edit dikit dari yang sebelumnya gitu kan. Karena emang udah nyiapin sih udah ada beberapa Tapi draft essay waktu dapat ketemu Hamad bin Khalifa itu udah ada IELTS waktu itu. Iya kan udah 2018 kan udah ambil kan, udah dapat 6,5 alhamdulillah. Berarti udah di tahun keduanya. Iya, sertifikat itu. Iya, pokoknya expirednya itu Agustus 2020. makanya emang benar-benar waktu itu benar-benar udah 2020 itu udah harus dapat gitu. Iya, betul. Jadi itu malah benar-benar iseng sih sebenarnya udah karena kan waktu itu simpel aja ya dibandingkan beasiswa yang lainnya. Iyalah. Iya, kayaknya beasiswa yang paling simpel deh. Cuman bikin akun, submit semua, tunggu deh. Tapi agak kurang jelas. Terutama di CIS. Kalau enggak tahu, kalau di humanitis kayaknya lebih jelas. Kalau CIS agak-agak. Jadi saya itu submit kayaknya awal bulan 1. Jadi pas bulan 3 udah dapat notifikasi sih. Ramadan. Belum sih. Ya sebelum bulan 3 dulu kan masih belum Ramadan kan. Terus ada interview. Interview sama siapa? Waktu itu sama Dokter Amal Adinnya. Itu yang jadi udah pernah diajar sama yang interview? Belum. Pernah dapat. Karena biasanya tuh kalau kayak gitu kan, kalau siapa yang interview kan terus ketemu di kelas, oh ya ini. Beberapa teman-teman saya sih yang digital humanities pernah diajar dengan beberapa kayak Dokter Juli juga. Itu interviewnya berapa lama? Sebentar aja sih, paling 30 menit kayaknya. Ada yang ini nggak? Ada yang beda nggak dengan interview beasiswa lain? Kalau menurut ini sebenarnya lebih dia konfirmasi sih sebenarnya di esai yang kita tulis sebenarnya. Kemudian yang paling saya ingat tuh kalau misalnya kamu nggak dapat beasiswa masih bisa kesini nggak? Ya saya bilang sih ya enggak lah, karena saya nggak jujur aja kan. Kalau saya kayak gitu, ini kan setelah lulus itu kan ada biaya berapa rial gitu. Terus suruh mungkin kayak ini ya, biaya pendaftaran awal gitu, bahwa kita betul-betul mau ngambil kan. Saya tuh nggak bayar karena saya malas saja. Saya bilang saya nggak bayar karena saya nggak punya duit. Saya nggak bisa kesana karena nggak ada duit. Saya udah kasihan nih anak-anak. Sudah udah 50-50 kan. Waduh, jangan saya ditolak gitu, tapi nggak usah lah. Ini aja tawakal aja kan. Kalau emang Allah menakdirkan pasti lolos kan. Nah, akhirnya ketemu, lolos. Ini semuanya kan lewat email kan? Iya, semua lewat email. Dan seterusnya. Betul. Oke. Terus komunikasi ke mahasiswa pertama di sini ke saya apa? Ini. Ketemu gimana tuh? Instagram kan? Instagram ya? Iya, jadi enggak, saya nyari di YouTube dulu kayaknya. Di YouTube, kemudian habis itu lihat YouTube ente itu, kemudian berarti yang ini. Wah, channel ini. Ya, di channel ini. Jadi waktu itu saya ini nyari kan alumni. Saya nyari profil Darul kan. Alumni UIN. Saya nyari ke alumni UIN. Saya nanya ke Teguh, kemudian Ardi kayaknya. Ardi sesama alumni. Iya, Ardi juga kan. Untuk saya hadis juga kan. Ini kontaknya. Saya belum nemu kontak. Maksudnya ini udah kontak kan di Instagram karena PPI waktu itu sangat aktif. Nggak aktif sekarang. Sekarang juga masih agak-agak sih tergantung kesibukan. Oke, akhirnya disitulah. Ya. Habis itu dari kan dikonekkan kan sama Fatih, di yang lainnya. Alhamdulillah. Terbuka lah. Betul. Nah, dari situ ketika perkenalan itu saya nyari ini siapa, dia nyari profil saya nyari profil dia. Saling kepo. Nyari, waduh, luar biasa deh. Saya langsung mes kerja, ternyata pernah diundang di Candy dong. Tahu di Candy itu pokoknya podium impian semua anak-anak volunteer kita, apalagi fresh graduate kan, teman-teman aktivis dan seterusnya. Itu udah kayak wah, cita-cita banget lah. Apalagi anak Panrita ID. Nah, sekarang sebelum masuk ke feminisme, cerita dulu. Gimana ceritanya bisa sampai diundang di Kikendi? Kak, jadi kalau waktu saya semenjak kuliah sebenarnya saya itu penonton setia. Ini karena mahasiswa ya. Mahasiswa kayaknya dari tontonan idealisme. Iya. Jadi tiap minggu. Jadi kebetulan saya juga dulu aktif kan di himpunan. Berarti di sama di Trisakti. Karena kebetulan dekat banget kan studio itu kan dari kampus kan. Berarti sering nonton. Supaya dapat makan gratis, dapat buku gratis. Iya benar. Tapi tiap minggu saya nonton. Jadi buku saya alhamdulillah itu banyak dari Kikendi. Jadi dulu karena tau lah kan mahasiswa itu kan suka yang gratisan. Jadi saya tuh program TV ikut semua.
Metro, Najwa belum, Najwa itu belum. Jadi paling dulu itu Metro, kemudian ada debat yang TV One, apalagi pokoknya ada debat, pokoknya Ya, apapun yang mahasiswa suka diundang lah jadi tim hore lah gitu kan. Jadi kebetulan Kick Andy tuh karena dekat, saya kan kampus di Jakarta Barat dan studionya juga Metro TV kan di situ. Jadi ya lumayan lah dapat buku makan gratis gitu kan ya. Jadi dari situ sudah ini. Tapi waktu itu sebenarnya kebetulan ke Kick Andy itu, jadi waktu 2015 saya pernah ikut lomba nulis. Jadi lomba nulis tentang pembelajaran relawan dan pembelajaran digital. Itu yang ada itu Intel Indonesia dengan Telkom. Itu dapat info dari kampus. Waktu itu dari internet sih, dari internet, atau dari teman lah gitu kan. Itu ikut menuliskan pengalaman mengajar anak-anak di pelosok dan memperkenalkan digital. Jadi lebih kayak nulis esai gitu. Saya submit dan waktu itu saya masuk finalis, diundang ke Bandung untuk presentasi kan. Topiknya tentang digital literasi. Itu 2015. Wih, sudah berarti digital literasi tema yang udah lama ya. Betul ya. Jadi 2015 itu diundang ke Bandung. Salah satu jurinya waktu itu adalah produser di Kick Andy. Habis itu kita in touch gitu kan setelah itu. Sekarang kita lanjut nih, cerita di Kick Andy. Oh ya, jadi kalau yang tadi kan saya ceritain bahwa ketemu produser itu kan. Jadi di tahun berikutnya dihubungi. Ketemu di studio lagi. Jadi waktu itu pas 2016 saya lagi ke Jakarta. Karena kangen aja, pengen nonton lagi. Jadi mampir, ternyata ketemu produsernya itu. Ini diskusi lah, ngobrol lah. Habis itu beberapa bulan kemudian dikontak sama timnya. Oh, kalau mereka mau ke Selayar gitu kan untuk ngelihat. Berarti yang produsernya tahu tentang profilnya Henry. Aktif di Selayar. Iya betul. Karena memang yang lagi waktu itu saya tulis waktu di esai saya itu memang kegiatan di Bulukumba dan Selayar sih gitu. Yang mana tuh? Yang lomba menulis tadi. Enggak, yang proyeknya yang mana? Yang buku itu? Digital literasi ya. Oh, literasi. Jadi masuk untuk pemberdayaan perempuan gitu kan. Jadi kan saya juga bantu beberapa lembaga, jadi freelancer gitulah untuk kegiatan kayak finansial literasi, digital literasi seperti itu. Jadi biar ilmu akuntansinya juga kepake lah. Jadi combine. Ya, combine. Jadi anak-anaknya di digital literasi, kemudian berarti juga kegiatan yang di Selayar sama Bulukumba itu sosialisasi juga. Ya, betul. Kebanyakan sih kalau kita lebih sekolah untuk melatih guru juga ada untuk digital literasi kan. Itu kegiatan semua itu fundingnya dari mana? Jadi beberapa kalau digital literasi itu waktu itu kemarin kita kerjasama dengan Intel Indonesia ya. Itu berarti proposal juga gitu ya? Iya, jadi saya sih waktu itu direkrut sebagai fasilitator ataupun volunteer untuk mengajarkan di daerah-daerah gitu. Jadi waktu itu bukan hanya di Sulawesi sih, sempat juga ke Banten, bahkan terakhir itu ngisi workshop di Bangka Belitung. Di negeri jadi gitu. Itulah kegiatan yang di Selayar Bulukumba, itulah yang ditulis, diesai, kemudian diundang. Betul, jadi mereka akhirnya datang kan, riset kan ke Bulukumba. Iya, datang jadi dulu. Jadi ditelepon sama produsernya. Diminta masukin beberapa itu udah tulisan langsung, gitu kan. Oh, udah langsung ditanya bahwa mau diundang di Kick Andy atau mereka nggak bilang dulu? Jadi mereka sih bilang sih mau diundang, tapi ada beberapa dokumen yang diminta gitu untuk jadi dengan tim risetnya gitu kan. Itu data langsung. Ya, habis itu datang timnya untuk ke Bulukumba ya, ada tim video yang ditampilkan itu kan. Ya, betul. Jadi sembari riset sebagai ini ambil footage gambar lah. Gitu. Jadi itu sih itu berapa lama tuh? Sebelum diundang ke Jakartanya, prosesnya. Jadi sebulanan lah prosesnya itu. Sejak dari telepon. Jadi telepon, terus mereka langsung datang. Ya, datang mungkin seminggu kemudian datang kan untuk footage gambar, habis itu sekitar 2 minggu kemudian udah ke Jakarta. Diundang ke Jakarta. Setelah itu tayangnya sebulanan. Seminggu atau 2 minggu setelahnya deh, kayak apa namanya ya. Nonton bareng dong. Biasanya kan kayak gitu kan.
Masuk TV nih. Masuk TV. Oke, keren banget ya. Ya, alhamdulillah saya apa Itu ada namanya? videonya ada kan? Masih ada kan? Masih ada nanti ini. Kayaknya saya nggak tahu di YouTube ada yang udah di apa tapi kayaknya nggak ada. Tapi ada kayaknya ada di websitenya Metro TV. Oh, gitu. Kayaknya yang di YouTube-nya saya nggak tahu Secara di hilang. YouTube nggak ada Ya. sih. Tapi Tapi nanti di kita tampilan deh. Cuplikannya sama linknya kalau ada. Oke. Oke, sekarang kita pindah ke jurusan feminisme Islam. Itu sih ini ya, untuk mengeneralkan aja karena nama jurusannya tadi Woman Society and and Development, Development. ya. Women Society and Development. Oke. Ya. Oke. Apa tuh, seperti apa tuh jurusan itu? Iya, jadi kalau apa namanya, kalau mungkin di kampus-kampus lain itu mungkin nama program itu Woman dan Gender Studies, ya. Jadi intinya perempuan dan gender ya, belajar. Tapi kalau di Hamad bin Khalifa ini uniknya karena dia memang segmennya adalah perempuan, kemudian masyarakat dan pemberdayaan. Jadi 3 komponen ini yang membuat dia lebih luas lagi. Jadi karena juga settingnya ini karena kan di Timur Tengah ya. Jadi mungkin yang tadi apalagi feminisme yang mungkin salah satu yang kita itu adalah bagian yang kita pelajari sebenarnya. Jadi itu cuma bagian. Ya, bagian yang dan sebenarnya kalau kembali lagi kan, kalau mungkin sedikit meluruskan juga, mungkin mendengar kata feminisme itu udah apa gitu kayak berat gitu kan ya, tapi Udah pasti ya gitu. Jadi itu bukan apa namanya, jadi kalau dari sih kalau di yang kita pelajari, yang saya pelajari saat ini ya, feminisme itu kan adalah satu paham yang bahwa secara ekonomi, sosial, politikal itu semuanya sama, tidak apapun jenis kelaminnya gitu kan. Jadi sebenarnya adalah tidak ada superiority gitu ya. Peran perempuannya. Ya, betul. Jadi peran bahwa laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial, budaya, pendidikan dan sebagainya seharusnya sama gitu. Jadi misalnya kalau kita bicara masalah pendidikan, ya kalau laki-laki bisa sekolah ya, itu perempuan juga seharusnya bisa sekolah. Tapi gitu. tetap mengakui bahwa laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan. Oh iya, pastinya. Jadi yang kita lebih fokusnya adalah bahwa lebih hak-hak dasar gitu kan yang kita. Jadi ini juga yang harus kita luruskan ya, bahwa ya memang kalau secara biologis pasti udah pasti berbeda gitu kan ya. Apa namanya, secara yang sudah tampak biologis udah pasti berbeda gitu. Namun yang kita tekankan, yang kita pelajari ini adalah bagaimana peran sosialnya atau gendernya, gender roles-nya. Ya, sebenarnya kan peran sosial gitu yang mungkin di sini juga masih banyak yang bias gitu. Tapi terlepas daripada itu, yang karena kita di sini adalah sebenarnya kita juga tidak bisa telan mentah-mentah, misalnya karena kan gerakan feminisme ini juga kan feminisme nggak ada masalah gitu. Tapi mungkin di sini adalah feminisnya sendiri kan ada beberapa yang punya perbedaan pandangan gitu kan. Jadi kalau untuk feminisnya sendiri sudah clear kan sebenarnya ya equality itu yang ini. Tapi kalau mungkin beberapa feminis yang ada beberapa yang beda. Berlebihan gimana sih? Kenapa? Yang berlebihan gitu. Yang menurutnya ini enggak, yang menurutnya Henry aja. Kayaknya ini kebablasan deh. Ada Iya ya, mungkin kayak contoh gini ya, yang beberapa kan yang tadi perbedaan pendapatnya kayak gimana tuh? ya, jadi apa namanya, kan kalau yang sebenarnya kan yang dibicarakan di sini kan yang banyak diperdebatkan adalah mengenai hak-hak perempuan gitu kan. Kan kalau kembali lagi dalam sudut pandang Islam itu sendiri kan, kalau yang kita pelajari bahwa 14 abad yang lalu itu kan sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW itu kan di khutbah terakhirnya kan sudah menyatakan bahwa tidak ada superiority antara Arab dengan Arab, non-Arab dengan non-Arab, ataupun sebaliknya kulit putih dengan kulit hitam, laki-laki dan perempuan, semuanya itu adalah tidak ada superiority di antara mereka. Jadi pengakuan untuk hak perempuan dan laki-laki itu sama gitu kan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu di 14 abad ini kan kita punya banyak fase-fase yang dilewati, yang merubah peradaban ini kan. Ada fase kolonialisasi, kemudian kalau kita lihat juga sendiri gerakan awal feminisme misalnya itu kan lahir misalnya dari Amerika, Eropa, yang memang mungkin term ataupun feminis ini
baru mulai muncul tuh di abad 20 sebenarnya, di akhir abad 20 gitu kan. Gitu. Itu berarti Ya. jauh banget. Iya, jauh banget. Jadi ada perbedaan yang jauh dari abad ke-7 dengan abad ke-20 gitu. Yang saya tahu tuh ini di kampus itu ada nggak mata kuliah khusus bahwa feminisme dalam perspektif Islam misalnya? Ada nggak? Atau misalnya bagaimana Hamad bin Khalifa menjelaskan antara dua ini? Iya, iya. Feminisme yang berkembang di Barat dengan nilai-nilai yang sudah diaplikasikan oleh Islam berabad-abad yang lalu. Ya, jadi kalau untuk di 2 semester ini sebenarnya saya belum menjurus ke feminisme Islam, tapi yang kita baru mempelajari itu adalah feminisme yang misalnya gerakan-gerakan feminisme. Tapi kayaknya itu akan masuk nanti di elektif, di mata kuliah elektif yang akan spesifik ya. Yeah. Tapi kalau saya sih mengikuti beberapa misalnya salah satu Islamic feminis yang terkenal lah di Qatar yang sendiri, misalnya Dr. Amal Al-Malki kan, beliau juga kemarin sempat juga memberikan talks di Al Jazeera, yang dekan kita di dunia kita, jadi dekannya humanities. ya humanities and social science gitu. Jadi dia juga melihatnya bahwa sebenarnya yang kita di Hamad bin Khalifah adalah kita mempelajari semuanya, kemudian kita melihat apa sisi-sisi yang dari Islam yang sudah diwariskan gitu. Jadi sebenarnya kita semua hak-hak perempuan kan sudah diakui di abad ke-7. Ya, jadi tujuan kita di sini adalah pengen mengajak perempuan itu untuk menemukan kembali hak-hak yang mungkin seiring berjalannya waktu itu terkubur gitu kan. Ya. Contoh lah misalnya yang paling sederhana mengenai masalah hak perempuan untuk mengajukan cerai. Itu kan di beberapa negara yang mayoritas Islam itu hak perempuan nggak ada. Tidak seperti itu. Tapi kalau kita kembali ke di zaman Nabi kan waktu itu ada perempuan kan yang waktu itu kan menghadap sama Nabi kan untuk saya mau mentalak suami saya karena dia ugly dan sebagainya. Tapi itu kan dibolehkan kan. Tapi kan itu hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang aplikasinya gitu. Karena itu kan mempengaruhi kan. Jadi inilah sebenarnya interpretasi yang banyak hak perempuan yang by default sebenarnya sudah diakui, tapi prakteknya enggak, karena mungkin ya tadi kadang-kadang kan budaya termasuk patriarki atau budaya laki-laki yang kadang lebih dominan, sehingga kan mereka yang menginterpretasikan hukum, mereka yang lebih banyak. Karena kan kenapa juga misalnya kalau mungkin dulu kita punya Aisyah, Ummu Salamah dan sebagainya yang aktif, tapi sekarang kan peradaban kan akhirnya banyak kaum perempuan yang tidak bersekolah dan sebagainya, sehingga dominasi kembali gitu ya. Tapi itu yang menurut saya, terutama di Indonesia saya lihat, itu kok sepertinya teman-teman itu, terutama yang generasi muda itu, yang muda-muda muslimah itu, kok cenderung membenarkan apa ya? Karena kan maksudnya penceramah kan ada dua kan, kalau kita mau bilang ada yang pro dengan mendukung kesetaraan itu, ada yang tidak. Kayak seperti misalnya poligami gitu. Itu sepertinya ada kecenderungan bahwa mereka bangga tuh untuk dipoligami, untuk menikah muda dan seterusnya, gitu kan? Itu kan di satu sisi kok zaman semakin gini, di satu sisi kita ingin mengangkat kembali kesetaraan itu, tapi di sisi lain kok sepertinya masyarakat itu ada yang mendorong praktek patriarki itu. Gitu kan? Ya, betul. Jadi sebenarnya kalau kita yang di Hamad bin Khalifah ini sebenarnya kan menemukan apa sih sebenarnya betul-betul hak perempuan gitu lah. Dan ya tadi yang sesuai dengan law, Islamic laws gitu sebenarnya kan gitu kan ya. Jangan go beyond daripada itu. Contoh misalnya yang banyak kontroversi itu masalah surrogate mother. Apa tuh? Surrogate mother itu jadi misalnya gini, ada perempuan yang tidak bisa melahirkan gitu. Jadi misalnya spermanya tidak bisa dibuahi di dalam indung sewa rahim. Ya, sewa rahim. Ya, sewa rahim kan nggak boleh kan. Ya, tapi kan ada beberapa feminis itu mendukung itu boleh-boleh saja gitu. Hal-hal yang seperti itu ya kan itu kita tidak terima kalau ini gitu kan. Karena kan itu sebenarnya tidak udah melewati sebenarnya apa yang menjadi. Karena kan gini, ada beberapa feminis memperkenalkan hak-hak perempuan yang baru yang kadang-kadang kalau kita kembali ke Islam itu sendiri itu tidak sesuai gitu lah. Gitu. Tapi itu makanya itu sebenarnya posisi kita di sini itu di Hamad bin Khalifah adalah menemukan kembali yang mana sih yang sesuai dengan
ajaran Islam. Ya itu yang mana sebenarnya hak-hak perempuan yang sudah diakui tapi terkubur gitu loh. Sehingga gerakan-gerakan perempuan itu sebenarnya mereka menemukan oh ini loh hak kita dan kita memperjuangkannya kembali gitu loh. Itu. Di kelas ada yang non muslim nggak? Ada banyak. Dosen-dosen kayaknya juga ada deh. Iya. Tapi mereka tetap ini kan, tetap melihat Islamic law itu sebagai salah satu sumber normatif. Betul. Jadi karena kita belajarnya itu kan sudut pandangnya kan sejarah, pendekatan seharusnya ada pendekatan sejarah ya. Jadi kan kita juga enak kan mengikutinya gitu. Misalnya contoh misalnya tadi pendekatan sejarah itu yang tadi kita bilang kalau sudut pandang kesetaraan dari Barat dengan yang kita di Islam itu agak beda sebenarnya konteksnya gitu loh. Karena kan memang mereka sendiri itu contoh misalnya yang banyak di gerakan perempuan misalnya di Inggris sendiri itu kan baru perempuan bisa melakukan vote itu di 1918 atau 20 sama dengan Amerika. Gerakan itu ternyata akhirnya juga sama dilakukan di Egypt. Jadi sebenarnya ini adalah saling sambut menyambut gitu loh. Jadi sehingga kalau menurut saya ini juga menimbulkan persepsi bahwa Barat mempengaruhi Egypt gitu loh untuk memperjuangkan juga untuk hak vote-nya mereka. Padahal sebenarnya udah ada gitu loh ya. Dan sebenarnya banyak organisasi lokal perempuan yang juga sudah terbentuk di sana gitu. Tapi karena pas momentumnya aja di 1920 itu juga beberapa negara-negara mayoritas Islam juga memperjuangkan hal itu gitu. Jadi sebenarnya di sini yang kalau makanya itu yang coba kita telusuri lagi kembali gitu loh. Oke, terakhir nih. Ini kan Hari Kartini nih. Iya. Merefleksikan semua itu. Jadi pengalamannya Henry selama ini kerja di lapangan, terus harapannya ketika mau masuk di kampus dan setelah mendapatkan ilmu di kampus, walaupun ini udah semester kedua. Semester kedua ini. Refleksinya Henry gimana nih? Sebenarnya setelah dari sini tuh apa yang bisa dilakukan, apa yang seharusnya diperhatikan oleh laki-laki maupun perempuan gitu. Siapa saja yang nonton video ini? Ya. Jadi kalau saya segini, kesetaraan itu ya memang sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi misalnya gerakan pemberdayaan perempuan ataupun organisasi perempuan itu justru malah juga laki-laki harus terlibat. Jadi sebenarnya gini, feminisme itu bukan untuk melawan laki-laki gitu lah. Tapi ada jadi itu harus benar-benar ini. Tapi karena laki-laki merasa tersaingi. Iya gitu. Jadi itu feminisme bukan superiority perempuan terhadap laki-laki. Jadi adalah bahwa kita mengakui bahwa semuanya sama gitu. Contoh misalnya yang paling banyak lah di contoh sederhana kalau saya nanya, kalau misalnya di beberapa masyarakat kita kalau punya 2 anak, satu laki-laki dan satu perempuan, dia misalnya miskin. Kira-kira kalau misalnya anaknya mau dua-duanya masuk sekolah, ya mana yang kalau dia punya bisa laki-laki kan? Kenapa harus laki-laki gitu? Kenapa nggak berjuang untuk dua-duanya gitu loh? Atau misalnya itu. Jadi ini yang kadang-kadang juga hal yang sederhana itu mungkin juga sama dengan kalau kita lihat apa yang diperjuangkan oleh Kartini ya. Jadi kita percaya bahwa pendidikan itu ya jalan untuk perubahan yang besar gitu. Terlepas mungkin tadi juga cerita Kartini juga ada yang sedikit kontroversi misalnya, tapi itu kan terlepas daripada itu sangat subjektif. Tapi saya melihatnya bahwa gini, Kartini sudah berjuang untuk bagaimana menemukan kembali hak-hak kaum perempuan untuk bersekolah gitu. Itu yang paling penting untuk di garis bawahi gitu loh, bahwa beliau membuat itu sekolah perempuan kan, itu salah satu yang dibentuk gitu kan. Jadi ini juga menjadi pengakuan bahwa di masyarakat bahwa selama ini banyak kaum perempuan dan bahkan masih sampai saat ini itu tidak mendapatkan pertama adalah akses aja dulu ya, aksesnya tidak terbuka gitu. Kemudian setelah itu adalah kita bicara masalah kualitas pendidikan gitu. Jadi ini sebenarnya tantangannya kita gitu loh. Bahkan terakhir yang kalau saya baca di reportnya Kemendikbud itu paling banyak anak kelas 9 dan kelas 12 itu anak perempuan yang putus sekolah. Nah, ini dengan berbagai faktor. Berarti tingkat pendidikannya secara umum laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Jadi karena banyak akhirnya drop ya kaum perempuan ya atau anak perempuan. Antara dinikahkan, ada dengan berbagai macam juga dan sebagainya. Jadi ini juga yang salah satu yang memang perlu kita kuatkan kembali lagi. Jadi apa yang diperjuangkan oleh
Kartini. Kartini itu belum selesai gitu. selesai. Ya, Kita masih jadi terus ya kita jadi saat ini mungkin di beberapa di Indonesia dengan pendidikan yang bebas agak gratis gitu kan. Mungkin lebih banyak anak perempuan yang bisa masuk ke sekolah. Tapi yang kita harus perhatikan adalah seberapa lama mereka tinggal di sekolah, bagaimana kualitas pendidikan yang mereka misalnya dapatkan, misalnya memastikan mereka tidak dinikahkan secara muda, atau mungkin yang kedua adalah mereka bisa mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga tidak misalnya hamil pada saat remaja. Ya. Kemudian yang tantangan selanjutnya adalah bagaimana mereka pengetahuan digital, mereka juga bisa tidak Mandiri secara ekonomi. kemudian tidak mendapatkan kekerasan secara digital dan sebagainya. Hal-hal itu yang memang perlu kita perjuangkan gitu. Jadi perjuangan Kartini beliau sudah memulai dan saatnya adalah kita memastikan bahwa pendidikan perempuan, anak perempuan diberikan akses seluas-luasnya dan kualitas pendidikan yang sebanyak-banyaknya. Kalau sama dengan laki-laki. Iya, betul. Kualitasnya harus sama. Betul. Ya, dan kualitasnya itu pun harus disesuaikan juga dengan kebutuhan perempuan gitu. Contoh misalnya, contoh kecil ya di sekolah. Adil itu nggak harus selalu sama. Misalnya toilet laki-laki, kalau misalnya ada 2, perempuan harusnya bisa lebih. Karena tingkat kebutuhannya mereka lebih banyak, mereka mengalami menstruasi di sekolah gitu. Kebutuhan. Betul gitu. Jadi itu. Jadi satu quote-nya dari Ibu Sheikha Mosa. Ibunya Qatar Foundation. Ya, bahwa kita tidak akan bisa mengatasi tantangan besar dalam kehidupan kita itu kecuali dengan kualitas pendidikan yang baik untuk semua. Baik, bagus sekali untuk penutup. Oke, baiklah, terima kasih banyak Henry. Itu dulu teman-teman. Jadi video ini dibuat kurang lebih seminggu sebelum saya meninggalkan Qatar. Karena di tahun selanjutnya ada Henry, jadi teman-teman yang mau tahu tentang Qatar dan seterusnya jangan lagi ke saya. Henry, tugasnya saya berikan ke Henry untuk membuka kembali peluang untuk teman-teman yang bisa ke sini. Insya Allah semoga semakin banyak. Meneruskan legasi untuk. Semoga Insya Allah semakin banyak mahasiswa dari Indonesia yang bisa ke sini belajar dan mendapatkan pengalaman yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman. Selamat Hari Kartini. Semoga kita tetap bisa memperjuangkan hak-hak perempuan, karena memperjuangkan hak perempuan artinya sebetulnya kita memperjuangkan ajaran Islam, karena Islam menghargai hak perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.